Rosebank, Port Ellen, Brora. Jadi 3 itu sebenarnya historinya itu saling berkaitan. Dan mereka ini bisa dibilang ada hikmah yang bisa kita ambil dari Apa itu. tuh? Ini yang gue barusan ngomong. Sekarang whisky itu udah booming banget. Terus udah orang udah invest segala macam gitu. Terus Mackmyra mulai tutup nih. Menurut gue, prediksi gue ya, 5-10 tahun ke depan bakal banyak banget distillery whisky yang baru atau yang udah berjalan yang bakal tutup, yang bakal bangkrut. Halo, welcome back di YouTube channel Whiskey and Wine. Hari ini kita ada berita buruk, Berita sedih. berita sedih. Dan mungkin bisa kelihatan di belakang kita ya, beritanya tuh apa. Tapi kita cheers dulu aja lah hari ini. Langsung dulu cheers. Hari ini cheers dulu. Oke. Mungkin nanti nggak bakal kita bisa minum minuman ini lagi. Gitu. Untuk Mackmyra. Untuk Mackmyra. Jadi tanggal 19 Agustus kemarin, si distillery Mackmyra dari Swedia baru mengumumkan bahwa mereka sudah bangkrut dan tidak bisa meneruskan operasionalnya mereka lagi. Ya. Jadi ini sesuatu yang bikin kaget sih sebenarnya sih, karena distillery-nya belum terlalu lama dan baru mulai ekspansi kemana-mana, terutama termasuk di Indonesia ini gitu kan. Dan sebenarnya menurut gua belum banyak orang, ada sebagian besar orang udah mulai tahu, sebagian besar belum, tapi lagi berkembang tiba-tiba tutup gitu. Iya. Sayang banget gitu. Padahal menurut gua kayak baru-baru ini orang mulai denger nih, oh Mackmyra gitu kan. Terus dan Mackmyra kan ya bisa dibilang di luar Scotch whisky, dia dari Swedia tapi namanya mulai dikenal beberapa orang lah. Tapi sayang banget tiba-tiba harus tutup. Apalagi tahun ini kan tahun anniversary ke-25 mereka. Bener. Iya. Sebenarnya sih problemnya Mackmyra ini kalau kita lihat kemarin mereka bilang kan masalah utamanya pasti ya uang operasionalnya makin gede dan makin gede. Finansialnya ya. Karena untuk ukuran mereka, awalnya mereka ini kan didirikan sama temen-temen nih. Ya. Jadi kayak misalnya gue ada temen-temen beberapa orang yang hobi whisky banget. Ini tahun 99 ya. Tahun 99. Mereka lagi di ski resort deh. Iya, terus lagi kita bikin distillery yuk kita kumpulin duit. Terus mereka Terus tahun depannya langsung beneran jadi. jadi. Jadi itu benar-benar lu bayangin orang lagi main ski tiba-tiba bercanda, kita bikin distillery yuk. Gue mau sama temen gue bercanda gimana pun ya tetap gak kejadian gitu. Yeah. Dan sebenarnya Mackmyra ini bisa dibilang pelopor di banyak hal sih. Mereka banyak, misalnya contohnya kayak pakai AI buat determine profile yang disukai sama orang. Terus kemarin mereka juga baru invest di penyulingannya tuh, si steel-nya, pot steel-nya. Dia pakai gravity steel. Steel. Jadi dia kan turun dengan gravity. Jadi dia nggak ngabisin energi sebanyak yang pot steel biasa. Itu kan pot steel biasa kan panas banget tuh, pakai energi banyak banget. Cuman mungkin itu semua yang mengakibatkan mungkin cost mereka tuh yang terlalu ambisius di saat itu. Jadi mereka penurunan pendapatannya 13% ya pada tahun ini. Akhirnya mereka bilang, udah gue nggak kuat lagi. Dan sebenarnya 13% kan kalau di compare sama tahun lalu. Cuma kalau misalnya ditarik Tahun lalu aja udah rugi. Iya, bisa sebenarnya udah rugi. Jadi 13 numpuk gitu. Dan sebenarnya Mackmyra ini bisa dibilang kan Swedia itu bukan negara pembuat whisky yang terkenal ya. Maksudnya kayak negara-negara Eropa tuh selain Irlandia sama Scotland, kita nggak ada lagi gitu yang terkenal yang bikin whisky gitu. Jadi bisa dibilang ya bikin whisky di Swedia udah aneh satu. Terus ditambah lagi kapasitas dan size-nya mereka ini cukup gede gitu volumenya. Makanya gue tadi pas lihat gede banget. Segede Artback sebenarnya. Tapi ini sangat disayangkan. Cuman ini bukan sesuatu yang pertama kali terjadi ya. Jadi sepanjang sejarah distillery tutup buka itu udah sering banget terjadi. Jadi kali ini kita bahas nih apa aja yang udah pernah tutup atau bangkrut, tapi ternyata abis itu balik lagi. Jadi kita juga nggak tahu, bisa aja Mackmyra abis ini berapa tahun jadi kemudian legend gitu sekarang. Atau malah botol-botol ini jadi harganya selangit jadi kayak ya. Karuizawa misalnya. Jadi kita nggak jual deh abis ini, kita simpen aja. Nah terus Mackmyra juga menurut gue salah satu whisky yang unik ya. Pertama dia dari Swedia. Terus yang gue tahu malah dia semua ingredients-nya itu mereka pakai yang dari sana, Swedia. gitu. Jadi mereka nggak import dari luar. Ya kecuali kalau misalnya agingnya mungkin beda-beda lah. Dia benar-benar cinta produk lokal banget ya. Betul. Jadi kayak misalnya ini menurut gue sangat unik sekali karena dia pakai Svens Ek yang artinya itu oak Swedia. Jadi kayunya itu karakternya udah beda banget gitu loh. Nah, tapi di sini ada tulisannya sih 10%. Ya tapi at least ada lah rasanya gitu. Ya. Terus ini dia pakai wine dari Swedia juga. Wine dari getah kayu birch. Birch itu apa ya?
Gue aja nggak pernah denger. Ya, Bierz. Jadi itu dari wine lokal mereka lah. Jadi benar-benar ya kearifan lokal sih bisa dibilang gitu. Dan mereka cinta banget sama Swedia ini. Gitu. Yang momen juga malah kalau yang momen dalamnya tuh seingat gue ada barley-nya sih. Nih dia kasih biji grainnya ya. Grain atau barley ini? Grain barley-nya maksudnya biji-bijian. Oh iya biji-bijian ya. Gue kira ada sebatang barley gitu. Enggak biji-bijian ya. Ya udah kering. Gue kira udah dimakan tikus. Nah tapi kalau dari segi taste profile sendiri, ya menurut gue memang unik ya kalau Mackmira ya. Gue langsung tahu gitu. Iya ada bau kayunya tuh beda gitu. Iya. Apa itu kayu dari furniture IKEA gitu kan. Distillery tutup kayak Mackmira ini sesuatu hal yang normal nggak di distillery luar? Sebenarnya sih mungkin ini sesuatu yang ngagetin ya buat di zaman kita gitu loh. Karena selama ini kan belum ada kan distillery yang tutup kan, yang ada malah distillery buka. Cuman sepanjang sejarah sebenarnya udah banyak banget distillery yang tutup, distillery yang buka, yang tutup dan jadi legend, harganya selangit gitu. Mungkin ini ntar harganya selangit nih, jadi kayak Karuizawa gitu. Kalau gue denger Karuizawa tuh udah mengerikan banget lah. Jadi kalau lu udah sampai koleksi Karuizawa, itu udah sultan banget. Udah sultan. Dan levelnya udah kalau mobil koleksinya udah Ferrari, Lambo semua gitu. Itu ya udah legend lah ya. Kalau teman-teman belum nonton, 2 tahun lalu deh kayaknya kalau nggak salah. Betul. Jadi kita masih sempat bikin konten bareng 2 tahun lalu kita udah punya konten? Enggak. Jadi ini kontennya masih di Last Day Production. Jadi bareng si siapa? Pau dan kawan-kawan, kita ada nyobain Karuizawa tuh. Nah itu kalau belum nonton boleh nonton lagi tuh. Itu waktu itu gue lupa sih harga botolnya berapa ya? Sekitar mahal ya. Hampir cepet lah ya sebotolnya. 100 juta kayaknya. Kalau Karuizawa dari namanya sendiri orang pasti tahu lah. Ini dari Jepang gitu kan. Sejarahnya gimana sih? Ini distillery kenapa bisa sampai semahal itu botolnya? Se-legend itu? Sebenarnya dulu 1955 Karuizawa itu berdiri. Jadi sebenarnya dia tuh company wine, namanya Mercian tadinya. Mereka punya winery di daerah Karuizawa. Jadi Karuizawa itu dari dulu identik sama orang-orang kaya di Tokyo sebenarnya. Jadi itu kayak daerah pegunungan, daerah resort. Jadi orang Tokyo itu kayak kita ke puncak gitu lah dari Jakarta gitu. Kayak ke Bogor. Ya, mereka itu orang kaya semuanya villanya di sana, ada winery di sana. Dan tahun 55 si ownernya ini kepikiran, kenapa nggak gue coba bikin whisky? Gue pengen bikin whisky dengan ingredient terbaik yang ada saat itu. Jadi waktu itu barley-nya dia pakai Golden Promise, which is yang dipakai sama Macallan juga pada waktu itu. Jadi sebenarnya Karuizawa tuh belum lama-lama banget ya. 1955 ya. Masih oke lah dibanding kalau yang Scotch whisky kan udah ratusan tahun gitu ya, benar. Ya whisky Jepang kan memang baru. Jadi tahun 55 ini dia bangun Karuizawa Distillery, di mana dia pakai sherry cask-nya juga dari Spanyol, diimpor. Metode-metodenya juga dia pakai metode yang Scottish banget. Nah, sayangnya saat itu whisky nggak dianggap di Jepang. Jadi malah hasil single malt-nya itu akhirnya dipakai buat blending. Jadi buat blended whisky, Japanese whisky yang murah banget yang dijual di supermarket. Jadi zaman dulu Karuizawa itu dipakai buat blended. Sampai sekarang sebenarnya lu masih bisa ketemu kalau lu cari di auction tuh blended whisky Mercian itu dalamnya ada Karuizawa sebenarnya. Dan itu benar-benar dianggapnya sampah banget whisky lokal gitu sama orang. Padahal lu udah pakai bahan-bahan terbaik zaman itu ya. Ya sebenarnya sama lah kayak kita Indonesia. Let's say lu gitu tiba-tiba lu bikin distillery, terus lu jual, harganya kan murah nih, misalnya 300.000 sebotol. Orang pasti nganggep whisky lokal sampah nih, nggak ada yang mau minum gitu. Sampai akhirnya tahun 2000 mereka itu bangkrut. Tutup. Itu gara-gara finansial juga? Karena emang nggak laku satu, terus ya mereka juga udah nggak ada poinnya lagi gitu loh. Ngapain gue lanjutin distillery. Oh jadi sampai tahun 2000 itu Karuizawa itu masih nothing gitu? Masih nothing. Even sampai 2008, 2009 lah itu baru mulai naik lagi. Ya bisa dibilang bentar lah. 2009 ke sini kan ya 25 tahun lah ya. Iya. 25 tahun tapi bisa dibilang Karuizawa itu boomingnya terkenalnya tuh 2012-2013 lah. Itu pun terkenalnya berkat si cucunya. Jadi Ichiro Akuto yang bikin Chichibu itu cucunya pendiri Karuizawa sebenarnya. Kebetulan si Ichiro Akuto yang pendirinya Chichibu sekarang, waktu itu dia sempat beli stoknya Karuizawa banyak banget sama beberapa teman-temannya lah. Dia mulai rilis single cask dari si Karuizawa ini gitu. Dan mereka pakai nama Karuizawa. Karuizawa, Hanyu dan lain-lain lah. Jadi distillery yang udah tutup semuanya pada dibeli stoknya. Karena zaman itu sempat pas gudangnya dijual tuh, stoknya kan masih ada tuh, barrel-barrel yang udah 30-40 tahun. Itu semua udah kayak dianggap sampah gitu. Mau dijual sebagai blendingan buat kirin. Dijual murah banget lah.
Akhirnya dia bilang, oh yaudah kita beli ini semua, kita pindahin ke satu gudang. Terus kita bottling satu-satu, single Berarti cask. si cucunya Ichiro siapa? Ini Ichiro Akuto, ini cucunya pendirinya Hanyu. Oh. Hanyu Distillery. Menurut gue nih orang berarti sebenarnya dia jiwa tradernya kuat, hebat banget ya. Maksudnya dia sendiri nggak produksi, tapi dia cuma ngambil, dia jual, marketing, tapi tiba-tiba langsung harganya langsung naik banget. Menurut gue itu hoki juga sih, karena gini, alasannya kenapa Karuizawa dari awal tahun 90, 80-an, 90-an itu semua nggak laku. Itu karena zaman dulu style whisky yang kita suka, yang disukai orang kalangan ramai itu whisky yang benar-benar soft banget gitu, yang kayak blended scotch gitu. Tapi mulai tahun 2000 ke atas tiba-tiba ada shift nih, ada perubahan. Orang suka yang sherry, yang heavy banget gitu. Ya. Itulah yang dilakukan sama Karuizawa dari awal. Jadi momentumnya pas banget berarti. Jadi mungkin pas tahun 55 tuh si pendirinya sampai tahun 2000 dia disebut-sebut orang gila sampai pas dia tutup. Tapi setelah itu baru terbukti ternyata populernya di tahun 2010 ke atas. Sampai sekarang kan kayak kalau kita ke Indonesia gitu, lu kalau cari whisky yang paling sering ditanya orang, gue mau whisky yang sherry dong, sherry whisky gitu. Zaman dulu nggak ada tren ini gitu. Jadi tren atau ya bisa dibilang ini orang pas dapat momentumnya hoki sih kalau gue bilang. Pas banget hoki ya. Tapi pas zaman dia rilis itu pun harganya juga ya sejutaan, 2 juta yang pernah gue ngobrolin di podcast sebelumnya. Temen gue tuh pas dia kuliah di Jepang. Yang seri kartu-kartu. Ya. Itu paling cuma 2 jutaan sebotol. Tapi sekarang Karuizawa itu kalau paling murah yang lu tahu harganya berapaan sih? Paling murah mungkin yang distilasi tahun 2000 ya biasanya. Yang baru-baru ya? Terakhir, 2000 kan dia tutup. Dan udah nggak ada umur lah itu ya? Ada. Oh masih ada umur ya? Kayak 15 tahun, 14 tahun gitu. 30, 40 jutaan. Itu udah paling itu murah, yang paling murah sebotolnya. Jadi ya Karuizawa itu bisa dibilang paling unik dan bisa dibilang itu yang merubah dunia perkoleksian whisky lah menurut gua. Dan itu datangnya dari Jepang lagi, bukan dari Scotch whisky gitu. Dari dulu sih emang udah ada tradisi kayak koleksi gitu ya, kayak Macallan gitu. Tapi semenjak Karuizawa ini muncul, itu tiba-tiba boomingnya gila banget. Tapi Karuizawa sendiri kan yang gue tahu botolnya tuh banyak banget. Maksudnya kayak gue sendiri kayak nggak ngerti. Kalau misalnya kayak Macallan kan kita tahu ada core range-nya lah, yang 12, 15. Rilisnya official lah dari Macallan gitu. Kalau ini benar-benar ada yang gambarnya ini, ada yang ini. Kalau Karuizawa ini unik karena hampir semuanya itu bisa dibilang IB, independent bottling, karena Karuizawa sendiri kan udah nggak ada. Ya. Jadi itu kasnya dibeli orang-orang, ada company dari Taiwan, ada company dari Jepang, ada juga yang dari UK. Akhirnya mereka suka-suka bikin label sendiri. Dan boleh pakai nama Karuizawa karena emang ya udah nggak ada kepemilikan siapa-siapa lagi ya. Cuman menariknya nih karena mungkin 7 tahun terakhir lah ya, whisky itu lagi booming sangat banget di dunia. Karuizawa itu dapat grup investor baru, akhirnya mereka buka lagi. Oke. Jadi tahun 2022 kemarin Desember itu udah operasional. Namanya di tempat Karuizawa. yang sama? Beda, tempatnya beda. Cuman mereka ngebikin pot stillnya itu bentuknya style yang persis. Soalnya kalau yang gue baca itu 2016 tuh udah dihancurin semua distillery-nya. Bahkan beberapa partnya Karuizawa pot stillnya kalau nggak salah dipakai ada jadi pajangan doang di distillery Chichibu di depan, di luar. Oh yang dihancurin itu? 2022 Desember udah operasional. Katanya mereka bakal aging minimal 10 tahun. Jadi 2030 lah. 2032. Tapi sebenarnya kalau kayak gitu ya, menurut gue itu sebenarnya udah bukan Karuizawa lagi sih sebenarnya. Karena tempatnya udah bukan itu, barang-barangnya udah bukan itu. Dia benar-benar udah distillery baru, kayak franchise aja bikin pakai nama dia gitu. Betul. Nah ini yang ntar bisa kita bahas. Banyak juga distillery yang kayak gitu yang terjadi di Scotland dan negara-negara lain. Cuman si Karuizawa ini mungkin spiritnya lah masih sama, spirit as in semangatnya ya. Tim-timnya itu kayak distillernya segala macem, mereka hire lagi orang-orang dari Karuizawa dulu buat setup. Oh masih ada orang-orang yang lama. Masih ada, bahkan si kepala distillery dulu tuh kerja lagi buat opening gitu di sana gitu. Jadi mereka pengen semirip mungkin lah semua style dibuat Karuizawa. Nah habis ini kita bahas tentang Blood Knock. Blood Knock sih, ini disponsori gitu. Enggak. Video ini nggak disponsor siapa-siapa. Blood Knock menurut gue satu yang story-nya lumayan menarik juga ya, lumayan lucu ya. Karena zaman dulu di Lowland, Blood Knock ini kan dari Lowland region ya. Itu dulu banyak distillery-nya. Cuman tutup karena banyak orang yang migrasi ke kota besar, anak-anak mudanya gitu ya. Whisky juga sempat ada siklus lah di tahun berapa tuh drop banget penjualannya, akhirnya banyak yang tutup. Jadi si Blood Knock ini buka tutupnya udah nggak kehitung, kita nggak bakal bahas sampai sedalam itu.
Yang pasti mereka ini udah 200 tahun umurnya sejak didirikan pertama kali. Ya, dari 1817 ya. Sekian lah, iya. Gua nggak inget sih, cuman 200 tahun. Dia ini sebenarnya bisa dibilang lumayan terkenal ya pada masanya ya. Cuman pas di tahun 93 dia sempat tutup. Terus dia buka lagi, terus 2000. Udahlah nyontek aja lah langsung, nggak usah sosok. Akhirnya ketahuan, biar kelihatannya keren gitu kan. Tahun 2014 terakhir tutup. 2014 benar-benar tutup. Waktu itu orang-orang pikir, ya udahlah ini udah tutup for good lah ya. Cuman untungnya ada satu businessman kaya banget dari Australia. Investor jauh banget gitu loh dari Australia gitu. Dia investornya, terus dia bilang, oh kakek gue nih dari Scotland nih, gue pengen mengenang dia lah gitu. Jadi gue pengen beli satu bisnis di Scotland. Dan di Scotland nggak ada bisnis lain daripada whisky menurut gue, yang paling make sense gitu. Akhirnya dia beli si Bladnoch ini karena historinya panjang segala macam. Terus dia mulai lagi produksinya di tahun 2017. Jadi sebenarnya sayang ya kalau misalnya si orang Australia ini nggak beli, si Bladnoch itu sampai sekarang nggak ada lagi kali ya. Ya mungkin bakal ada tapi ceritanya beda kali ya. Kalau seperti itu sebenarnya sih banyak distillery yang benar-benar udah totally hilang dimakan waktu gitu ya. Nanti gue bakal ngobrol ini soal di Rosebank sebenarnya. Untungnya dia tutupnya cuma dalam jeda waktu setahun terus langsung dibeli dan di restart lagi gitu. Dan di mana itu stok-stoknya masih ada. Sekarang udah berjalan lagi dan udah lumayan sukses gak sih? Ya lumayan lah. Oke lah ya, lumayan buat orang Indonesia udah gitu. mulai terkenal lah ya. Apalagi kemarin kita baru ada event testing juga. Dan stok-stok yang seperti 30 tahun gitu mereka juga masih ada gitu, 19 tahun gitu. Jadi nggak benar-benar semuanya nas gitu. Kalau Bladnoch sendiri nih, kalau dari segi botolnya kan unik nih, kotak gitu. Itu sebenarnya dari zaman dulu emang udah kayak baru. Oh jadi setelah dibeli rebranding. Logo Bladnochnya ini pun baru. Logo Bladnochnya pun rebranding dibuat. Ya. Jadi sebenarnya bisa dibilang dulu Bladnoch itu ya mungkin buat orang agak boring ya logonya. Kuno lah ya. Kuno gitu. Botolnya juga botol biasa. Yang menarik tuh pas tahun 2019 si Nick Savage, dia bekas master distiller dari Macallan itu dia masuk ke Bladnoch juga. Ya, dia pindah ke Bladnoch. Berarti itu berkat si orang Australia itu juga berarti. Betul. Jadi pas dia beli si distillery ini dia invest gede-gedean dan dia pengen si Bladnoch ini jadi brand yang prestisius lah. Apalagi kalau sekarang di Lowland itu emang tinggal dikit banget distillery-nya. Jadi mungkin dikit banget tapi mulai banyak. Udah mulai banyak lagi. Iya. Muncul lagi ya. Iya. Nah, tadi kan gue ngomong Rosebank nih, which is kita masih di daerah Lowland juga. Rosebank itu distillery yang legend banget menurut gue. Gue sih suka banget stylenya. Cuman sayangnya tutup di tahun 93. Nah, ini Rosebank sama Springbank beda ya? Beda, totally beda. Rosebank ini agak tragis karena pas dia tutup, terus selama berpuluh-puluh tahun gudang dan pabrik itu dibiarin begitu aja. Terus di tahun 2008 kalau nggak salah ada maling besi masuk ke distillery-nya, terus si pot seal-nya itu dibongkar, dicabut, diambil besinya. Cuma diambil, semua. tapi itu ada liquidnya padahal dalamnya? Nggak ada. Oh, udah nggak ada. Pot seal-nya. Oh iya, sorry. Jadi Rosebank ini kan sekarang udah mulai dibeli lagi. Maksudnya namanya sama kayak Karuizawa lah. Di lokasi yang berbeda, dengan nama Rosebank yang sama, tapi equipment-nya beda semua. Oke, gara-gara dicuri. Nah, untungnya Karuizawa, mereka masih ada blueprint-nya nih buat si pot still-nya. Mereka masih bisa bikin replikanya persis. Tapi kalau si Rosebank ini nggak ada sama sekali. Karena udah dicuri orang. Gitu. Dan jadi, mungkin emang dulu Rosebank itu tradisional banget atau enggak juga? Enggak juga sih bisa dibilang. Juga, ya. Bisa dibilang dengan dicurinya si pot still ini, karakter Rosebank itu nggak akan pernah sama lagi sama yang lama. Gitu. Dan ini sekarang Rosebank ini mulai dibangun lagi? Udah dibangun lagi. Tetap tapi di Lowland juga? Di Lowland juga. Oke. Jadi ya kayak yang lu bilang tadi, kayak franchise gitu, namanya sama, tapi timnya beda semua gitu. Dan bahkan rasanya juga, mereka sih ngomongnya bakal menciptakan rasa yang sama ya, cuman nggak mungkin 100% bisa sama gitu. Jujur kalau Rosebank sendiri gue kayaknya belum pernah coba sih. Lu udah pernah coba? Coba. Gue suka. Jadi Rosebank ini juga kalau lu mulai minum whisky tuh let's say 2015-2016 ya, itu harganya belum terlalu mahal. Padahal distillery-nya kan udah tutup ya? Udah tutup. Cuman ini menurut gue ini satu fenomena sih. Jadi whisky ini sekarang jadi satu benda collectible. Nilainya naiknya itu gila banget. Menurut gue. Nggak kayak dulu. Kalau dulu tuh kayak distillery tutup, wah ya udah. Ini distillery nggak ada. Naiknya masih bisa minum yang lain gitu. Iya. Karena orang-orang yang menikmati whisky di zaman gue berasa kayak tua banget gitu. Di zaman gue di tahun 2014, 2015, 2016 gitu, itu masih bisa dibilang sangat polos banget ya. Mereka menikmati whisky ya sebagai penikmat whisky gitu, bukannya untuk trading, bukannya untuk jualan gitu. Investor di dunia whisky
Itu tiba-tiba itu yang ngegoreng harga whisky banget. Jadi sekarang tiba-tiba lu denger, oh distillery tutup, langsung yang spekulasi, weh Mackmyra, mungkin besok toko lu diserbu kali. Gue mau beli Mackmyra lu semua gitu. Siapa tahu tahun depan kali 10 harganya gitu. Ini banyak orang-orang seperti ini yang kalau dibilang merusak nggak merusak, tapi in a way orangnya pengen minum whisky itu jadi nggak mampu. Iya. Harganya kegoreng-goreng. Padahal sebenarnya dari segi kualitas juga belum tentu sebagus itu juga sebenarnya kan. Benar. Gua lanjut nih. Jadi masih banyak nih distillery yang tutup sebenarnya. Tadi itu Rosebank. Tadi kan Rosebank nih. Yang bakal gue ceritain ke depan ini semuanya berhubungan satu sama lain. Rosebank, Port Ellen, Brora, 3 itu. Nah, jadi 3 itu sebenarnya historinya itu saling berkaitan. Dan mereka ini bisa dibilang ada hikmah yang bisa kita ambil dari itu. Ini yang gue barusan ngomong. Sekarang whisky itu udah booming banget. Terus udah orang udah invest segala macam gitu. Terus Mackmyra mulai tutup nih. Menurut gue, prediksi gue ya, 5-10 tahun ke depan bakal banyak banget distillery whisky yang baru atau yang udah berjalan yang bakal tutup, yang bakal bangkrut. Alasannya? Karena gini, sekarang demand-nya whisky itu terlalu gede, tapi demand-nya itu bukan real demand. Orang-orang itu beli nggak untuk diminum, untuk di trading. Dan investor itu berlomba-lomba ngebangun distillery gitu, semata-mata untuk mencari uang. Jadi kayak bubbling lah ya. Jadi bubble. Ya. Bubble ini udah mau pecah nih menurut gue. Jadi contohnya ini bisa lihat. Gue ngomong, ini kita balik ke tahun 1800, 1880 tepatnya misalnya. Jadi zaman itu blended whiskey itu lagi populer banget. Ada yang misalnya si Dewars, ada si Johnny Walker segala macam. Mereka ini tempat rapat berunding beberapa distillery dan pemilik brand Scotch whisky yang besar itu merunding, terus mereka bilang kita bikin satu konsortium yuk, jadi satu konglomerat besar. Akhirnya terjadi yang namanya DCL. Distillers Company Limited. Mereka itu semuanya menggabungkan kekuatan mereka jadi satu. Padahal tadinya mereka tuh sendiri-sendiri. Dan zaman itu kan mulai masa-masa keemasannya whisky lah ya, bisa bilang tahun 1900 awal, 1910, sebelum Perang Dunia Pertama lah. Perang Dunia Pertama 1920 nih. 1910, 1900 awal itu pabrik-pabrik kayak Brora misalnya, tepatnya Clynelish namanya sih. Waktu itu Brora itu nama kampung. Jadi di kampung Brora itu dibangun distillery namanya Clynelish, which is masih ada sampai hari ini Clynelish itu distillery-nya. Terus ada si Rosebank ini, ada si Port Ellen ini juga, semuanya berdiri saat itu. Padahal distillery-nya region-nya beda-beda juga ya itu sebenarnya. Region-nya beda-beda. Cuman zaman itu whisky itu lagi naik demand-nya. Orang mulai minum whisky, mulai untuk blending segala macam. Setelah mulai Perang Dunia Pertama, itu kan ekonomi anjur tuh. Mereka mulai kekurangan duit segala macam. Akhirnya si DCL ini yang mengakuisisi si Rosebank, Port Ellen, sama si Brora ini. Berjalan, Perang Dunia Kedua terjadi, ekonomi ancur-ancuran, tahun 40, tahun 50. Nah, tahun 60 ini menurut gua 1960 sama dengan sekarang masa kita ini nih, di mana konsumsi whisky itu lagi tinggi-tingginya. Jadi market Amerika tuh baru buka. Scotch whisky itu semuanya ekspor ke Amerika. Jadi penjualannya gila-gilaan. Kalau zaman sekarang mungkin Cina. Market Cina baru buka tahun 2010, 2011 akhir. Tiba-tiba booming semuanya ke sana gitu loh. Produksinya gila-gilaan. Di sana itu si Brora ini dia expand. Jadi tadinya kan Clynelish. Dia bikin Clynelish A, Clynelish B untuk naikin kapasitas produksinya double. Jadi mirip kayak Singleton lah ya. Kayak Singleton, dia ada Glenort, ada itu. Cuman kalau Singleton kan dia benar-benar jauh, benar-benar beda kota. Tapi kalau ini sebelah-sebelahan. Sebelah-sebelahan. Cuma tujuannya buat naikin jumlah produksi. Sama halnya kayak misalnya si Port Ellen juga segala macam, itu bonus stage lah buat orang-orang whisky zaman itu kayak sekarang gitu loh. Jualan itu gampang banget segala macam. Nah, cuman balik lagi pas tahun 1980, 70-an, 80 itu udah mulai nurun lagi. Drop. Itu karena oversupply. Di tahun 60-an ini semua distillery itu buka, expand segala macam kayak sekarang nih, distillery baru segala macam. 80-an itu krisis paling besar di sejarah whisky dunia ya. Semuanya pada tutup. Mungkin banyak yang nggak langsung tutup, kayak misalnya si Rosebank, dia bertahan sampai 93 akhirnya tutup, bangkrut. Terus si Port Ellen 83 langsung tutup. Si Brora juga kayaknya 80-an deh kalau nggak salah tutup. Padahal ini ownernya sama semua ya, DCL tadi itu ya. Nah, DCL ini lucunya kan tahun 80-an nih. DCL ini kalau nggak salah 1986 itu dibeli sama Guinness. Karena Guinness itu kan ya sebagai perusahaan bir itu sangat besar. Guinness itu Irlandia ya? Guinness itu Irlandia.
Oke. Guinness itu beli DCL, diubah namanya jadi United Distiller sesuai namanya. Jadi dia kan distillery udah banyak banget nih, puluhan, digabungin United Distiller. Oke. Jadi Kesatuan kayak PBB-nya gitu kayak ya. PBB-nya. Dia yang punya distillery paling banyak lah di Scotland saat itu. Mereka ini kan lebih ke bisnis ya jadinya ya. Jadi mereka mulai mikir, mana nih distillery gue yang nggak making money gitu. Jadi tahun 93 itu sebenarnya di Lowland mereka ada dua yang di own sama si United Distiller ini. Ada Rosebank sama Glenkinchie. Oke. Mereka milih yang mana nih yang mau gue tutup. Oh. Gitu. Padahal Rosebank itu zaman jaya-jayanya banget, itu lagi bagus banget. Dan dia akhirnya pilih Akhirnya Glenkinchie buat dia pilih diselamatkan. Glenkinchie karena lebih modern distillery-nya. Akhirnya udah Rosebank ditutup. United Distillery itu sendiri akhirnya berubah nama di tahun 90-an kalau nggak salah. Jadi yang kita kenal sekarang sebagai Diageo. Mereka itu company mungkin konglomerat paling gede lah di dunia spirit saat ini gitu. Menurut gua hikmah yang bisa kita ambil nih, ini menurut gua sekarang ini terjadi lagi nih. Karena kalau lo ngelihat di Jepang sendiri ya, tahun lalu aja, dari yang awalnya cuma 20 distillery, itu di tahun berapa? Kalau nggak salah 2018 itu ada yang ke-register itu 20 distillery kurang lebih. Cuma 20? Cuma 20. Tahun lalu, 2023, ada 100 lebih. Jadi muncul 100 Jadi muncul baru. 80 lebih distillery baru Dan dalam kalau jangka misalnya waktu lu 6 hitung tahun. satu distillery mereka bikin 100.000 botol aja per tahun. Ya. Kali 100. Itu udah berapa? Udah berapa Dan ya? 10 juta. Gua bisa ngitung. 10 juta botol. Itu Jepang doang. Belum lagi di Scotland banyak banget distillery. Belum lagi ntar di dibangun Irish, lagi. di mana gitu. Brora dibangun lagi. Oke. Jadi Brora itu mulai tahun lalu udah mulai beroperasi lagi. Jadi kalau dari yang cerita lu ini, yang gue tangkep, sebenarnya gimana cara untuk menyelamatkan bisnis whisky ini? Lu Ya, harus kita harus terus. minum sebanyak-banyak ya. Benar. Jadi teman-teman ayo bantu Industri whisky gitu, ya. dengan minum whisky tiap hari. Save whisky hashtag. Kalau nggak banyak distillery lagi yang tutup. Ya, menurut gue sih sebenarnya ini sih lebih ke investasi. Ya, of course gue sebagai distillery atau gue sebagai seorang atau yang punya distillery whisky lah, gue seneng pastinya karena banyak yang mau invest di gue gitu. Cuma menurut gue ini harus hati-hati juga gitu, karena banyak businessman yang, oh gue mau bikin whisky distillery, gue punya duit gitu, tapi mereka nggak tahu kenyataannya itu bagaimana gitu. Menurut gue buat bikin whisky nggak segampang, oh ya bikin whisky jadi duit gitu loh. Ini butuh proses yang panjang sekali, butuh passion, dan bisa bilang bisnis yang berdarah-darah dulu sih awalnya sih, lo nggak bakal cuan awalnya. Jadi daripada bikin bisnis whisky, bikin distillery, mending minum whisky aja ya. Daripada pusing, ntar bangkrut, Benar. ya mending kita happy-happy aja minum whisky. Betul. Dan jangan asal spekulasi juga. Anggapannya kayak gini deh. Sekarang gue ngeliat banyak banget pertanyaan yang sering gue dapat ya dari teman-teman ya. Mana yang bakal naik gitu. Iya. Mana nih yang harganya bakal naik nih bro? Kalau harus invest di mana nih? Kalau tahu gue udah beli dulu. Kalau tahu gue udah beli helikopter sekarang. Gitu. Jadi menurut gue ya motivasinya udah salah sih sebenarnya sih. Harusnya yang ditanyakan kan ini kan minuman. Yang mana yang enak? Yang mana yang pas buat budget gue gitu. Nah, menurut gue yang terjadi di tahun-tahun yang kemarin distillery tutup itu hal yang sama mulai terjadi nih. Coba prediksi kalau bentar ya. Kalau kalian nonton ini di tahun 2029, berarti 5 tahun dari sekarang. Apakah benar banyak distillery yang udah tutup? Apa jajan YouTube channelnya udah ada juga? Mau nonton lagi udah nggak bisa. Yang kita lupa nih. Jadi kan dari tadi kita ngomongin si jenis-jenis distillery ini yang tadi ya tutup dan semuanya buka lagi sih sebenarnya sih kita bahas. Blacklock udah reopen. Port Ellen dibuka tahun ini udah. Brora dibuka lagi. Karuizawa dibuka lagi. Penasaran gak sih rasanya kayak gimana rata-rata? Ya gue hampir semua belum pernah coba ya. Jadi Karuizawa gue cuma coba yang dari video LDP. Terus sisanya Blacklock udah sering lah. Ya. Sisanya gue nggak pernah coba floral Grassy. Kalau Rosebank sesuai namanya tuh sangat floral banget. Karakternya benar-benar lowland banget. Gue kira bau duit, udah bang-bang ya. Bang, udah wangi bunga terus ada bang. Ada duit ya. Sekarang bau duit sih karena mahal. Karena mahal benar-benar. Port Ellen itu dia smoky banget. Karena dari Islay ya. Peated banget, strong karakter. Si Brora ini agak-agak kayak Clynelish, fruity, waxy, tapi menurut gue ada sedikit-sedikit rasa, kalau gue bilang kayak engine oil. Engine oil. Bau, kalau lo ke bengkel lagi ganti oli gitu. Ada bau-bau Ada gitu. bau-bau gitu, kayak bau mesin atau gimana gitu. Itu yang agak funky sih, agak lucu dari si Brora. Karuizawa karakternya udah pasti oily banget, heavy banget karena si Golden Promise ini, dan sherry banget biasa karakternya. Gitu. Jadi itu 5 karakter whisky yang sudah hilang tapi muncul lagi. Oke, jadi kalau misalnya penasaran sama rasa-rasanya, termasuk Karuizawa, silakan dibeli.
beli jangan disimpan, diminum ya. Belinya di mana? Ya Dari sini bisa ya? bisa dicari nih. Karena kita aja nggak ada gitu di sini. Tapi kalau McMira ada, mumpung stoknya masih ada. Ya udah paling itu aja. Kita udah ngomongin tentang distillery yang tutup. Oke, kita minum dulu sebelum ini. Kalau cheers bahasa Swedish-nya apa? Ya udahlah sama aja. Udah. Juga. Cheers. Thank you and see you on next video. Bye-bye. Gue masa kaku banget ya hari ini.